Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan GPPS Bethlehem Mataram yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online kita minggu pagi hari ini, 7 Juni 2020. Ibadah pagi hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita persiapkan setiap anggur dan roti perjamuan kita. Anda dapat menggunakan biskuit atau roti sebagai roti perjamuan, dan Anda dapat menggunakan jus anggur atau teh sebagai anggur perjamuan dalam perjamuan kudus minggu pagi hari ini. Kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan ditiadakan, namun kita akan tetap mengadakan ibadah online pada minggu depan. Sekretariat gereja beroperasi secara normal pada hari kerja Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Persembahan untuk kas gereja, persembahan persepuluhan, persembahan misi, persembahan diakonia, persembahan pembangunan dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda, atau dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja. Renungan harian Pelangi Kasih untuk bulan Juni dapat Anda peroleh di sekretariat gereja dengan cuma-cuma. Jangan lupa untuk terus berdoa buat bangsa dan negara kita di rumah kita masing-masing setiap hari mulai pukul 7 malam hingga selesai. Kita berdoa buat bangsa kita agar Tuhan memulihkan bangsa ini, agar bangsa ini boleh segera keluar dari situasi yang sedang terjadi saat ini. Berdoa juga buat pemerintah kita agar para pemimpin kita dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan Rema, renungan malam setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 6.30 malam hingga selesai, yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala untuk memberikan kita renungan tentang firman Tuhan. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan secara online setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga selesai, yang dapat Anda saksikan melalui Instagram dan Facebook gereja. Dapatkan informasi terbaru mengenai kegiatan gereja melalui sosial media gereja yang dapat Anda ikuti melalui Facebook, Instagram, WhatsApp gereja, dan YouTube. Dan jangan lupa untuk tetap berada di rumah jika tidak ada kegiatan yang mendesak untuk kita harus pergi meninggalkan rumah kita. Namun jika kita harus keluar dari rumah, jangan lupa menggunakan masker guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita persiapkan diri kita minggu pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah online kita pagi ini. Kita mau bersekutu bersama-sama, berkumpul dengan seluruh keluarga kita yang ada di rumah. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh sukacita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus tanpa melakukan kegiatan yang lain. Biarlah ibadah online kita minggu pagi hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, di hari Minggu, kembali lagi kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan setiap hati dan pikiran kita mempersiapkan hidup kita untuk melaksanakan perjamuan suci pagi hari ini. Mari kita persiapkan diri kita mau sama-sama berdoa dan mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kami kembali ke hadapan-Mu Bapa, kami berterima kasih atas segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini Bapa, kami ingin datang menikmati hadirat Tuhan. Kami ingin merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhan tolong dimanapun kami berada saat ini, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Biarlah saat ini ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau pun ada di situ bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami semuanya boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami Bapa. Segala roh jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Engkau berkuasa sepenuhnya Bapa atas setiap kehidupan kami. Ini kami Bapa, ini hati kami, ini hidup kami. Semuanya hanya untuk-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Segenap hati dan jiwaku datang padamu
kasih-Mu yang sanggup kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kamu sama-sama katakan dengan segenap hati dan jiwaku. Katakan lebih sungguh ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Kau sungguh baik Bapa. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar tercurah atas kami. Haleluya, haleluya. Hadir Bapa, hadirlah dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Bapa, Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu Bapa. Haleluya. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah atas kami Tuhan.
semakin indah bagimu, menjadikanku indah, semakin indah bagimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit bagi kita semua. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa Dia sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Kamu katakan sama-sama, Dia sungguh baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Oh, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Bermulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan melakukan perjamuan suci di pagi hari yang indah ini. Mari kita persiapkan setiap hati kita. Sebelum perjamuan itu dibagikan, sebelum perjamuan itu kita lakukan, bila firman Tuhan pagi hari ini juga menguatkan setiap kehidupan kita. Membuat kita semakin hari semakin lebih mengenal rencana dan rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh. Amin.
serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mau katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur. Amin. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Besar pengorbanan-Mu bagiku. Lalu jalan untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Berlalu jalan untuk dimengerti.
Sekali lagi katakan sungguh indah. Sungguh indah. Lebih sungguh katakan sungguh indah. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita pagi hari ini. Makasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman pagi ini. Tuhan, kami kembali bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa. Untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat Tuhan dapat kembali beribadah, sekalipun kami tahu bahwa suasana yang ada, yang sedang terjadi ini tetap membuat kami harus tahan diri dan sabar untuk beribadah lewat online ini. Berkatilah pemberitaan firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Biar kiranya ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi jemaat. Kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan kami kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti dan yang tidak akan mengecewakan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Jangan biarkan firman ini jatuh di tengah jalan. Jangan biarkan firman ini jatuh di tanah-tanah yang berbatu dan berduri. Biarkan firman yang hamba-Mu tabur ini jatuh di tanah yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan menyambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang memberkati hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari yang indah ini kembali lagi kita bersama-sama datang beribadah ya. Bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Kita sedang mengikuti ibadah online. Harapan saya adalah semua jemaat Tuhan yang ada di GPPS Bethlehem pada jam ini sedang beribadah. Sedang menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing di rumah kita. Ya, mari Bapak Ibu, saya berterima kasih juga untuk tim pelayanan yang sudah melayani pujian, mic musik, ya semuanya kiranya Tuhan berkati. Saya akan memberikan coba melihat sebuah tema, ya. Tema ini sebenarnya saya angkat ketika saya selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang saat-saat sekarang ini sedang kita alami, ya. Ada bahasa baru yang kita dengar yang namanya new normal, ya. Apa sih itu new normal, ya? Apa itu new normal? Sebenarnya saya mengutip seorang yang mengatakan seperti ini. New normal itu adalah matinya hiperrealita. Ya, new normal itu adalah matinya hiperrealita. Pertama dikatakan, new normal ini sebenarnya adalah back to normal. Justru kehidupan kemarin itu adalah kehidupan yang abnormal. Ya. Salah satu contoh, ada sebuah cerita sederhana. Ketika saudara membeli segelas kopi Starbucks dengan harga 40 ribuan. Ya, satu gelas harganya 40 ribuan. Mengapa segelas kopi menjadi begitu bisa mahal harganya? Anggaplah bahwa harga kopi itu sebenarnya 7 ribu. Maka yang 33 ribu sisanya adalah saudara membayar harga sewa outletnya. Saudara duduk-duduk kongko ngobrol di situ. Kita sedang membeli simbol yang terkenal yaitu namanya kedai kopi Starbucks. Ya. Kita lihat kondisi mental yang menganggap sesuatu itu nyata dan kita butuhkan melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. Itu yang dikatakan adalah hiperrealita. Istilah hiperrealita ini sebenarnya diperkenalkan oleh filsuf Prancis itu yang bernama Jean Baudrillard dalam bukunya tentang simularka. Ya, kita sesungguhnya tidak akan menemui hiperrealita sedahsyat kemarin andai saja kita lihat tidak ditemukannya Twitter, Facebook, ya, Instagram, dan lain-lainnya. Ibu dan bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
kita melihat tiba-tiba datanglah yang namanya COVID-19. Mendadak membuat orang semua takut keluar rumah, betul? Ya. Takut berkerumun, semua aktivitas dibatasi, apa-apa serba dari rumah. Lalu bagaimana nasib para hiperrealita? Ya, maksudnya orang-orang yang hidup dalam sebuah keadaan yang abnormal. Tadi yang saya katakan salah satunya adalah betapa kita rela mengeluarkan uang hanya untuk segelas kopi yang harganya itu Rp40.000. Saudara, di sini dikatakan sekarang kita melihat kafe-kafe, mal-mal semuanya sepi. Tidak ada orang yang berani datang ke tempat-tempat yang seperti itu yang dulu dijadikan ikon sebagai sesuatu yang sangat image mereka. Image yang merupakan simbol gaya hidup yang hiperrealita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita belajar tentang hal-hal yang sudah tertulis dalam firman Tuhan ini. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Kita melihat. Tadi saya bilang, sekarang orang sudah takut pergi ke mall, ya, Starbucks sepi, mall sepi, ya. Tidak ada orang yang berani datang ke sana di outlet-outlet itu, ya. Masih relevankah kebutuhan prestis, status pada hari ini? Masih mungkinkah kita membutuhkan itu atau kita langsung ke puncak ke sebuah pertanyaan? Pertanyaannya adalah masih dibutuhkankah hal-hal seperti itu? Tadi yang saya katakan orang hanya ada di mal-mal, ada di tempat-tempat yang dianggap prestis, dianggap sebuah status hidup yang luar biasa. Masih dibutuhkankah hal-hal yang seperti itu? COVID-19 ini ibarat sebuah tombol reset, ya. Dia sekali ditekan, langsung semua berbondong-bondong menuju ke titik awal. Ya, dia seperti sebuah tombol reset, begitu ditekan, maka semua berbondong-bondong menuju ke titik awal. Kita sudah merasakan, ya, bagaimana kita harus berdiam diri di rumah walaupun daerah kita belum dikenai PSBB. Di mana pada masa-masa seperti itu, kita melakukan segala hal-hal yang kita butuhkan melalui atau lewat rumah. Ya, ini adalah sebuah hal yang sangat tidak mengenakan sebenarnya. Ya, kita melihat hotel, orang-orang yang bergerak dalam bisnis hotel, pariwisata, mall, kafe, semua ini merupakan adalah kabar buruk bagi mereka. Kabar buruk orang-orang yang bergerak di dalam usaha dan bisnis seperti ini. Ya, kita melihat di sini saudara, benarkah apa yang terjadi saat-saat ini adalah sebuah keadaan yang hiperrealita, ya. Kita harus kembali kepada keadaan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya, apa yang harus kita lakukan? New normal ini mendorong kita untuk fokus, untuk mengefisiensikan tenaga dan pikiran kita untuk hal-hal yang kita butuhkan saja. Dan petunjuk atas apa yang menjadi halusinasi kita, ya. Seolah-olah kita hidup serba dicukupkan. Kita harus memikirkan kembali apa yang benar-benar kita butuhkan saat ini saudara. Ya, kembali ke jati diri kita, kepada fungsi diri kita yang nyata. Dunia hari ini itu ibarat sebuah rumah sakit yang begitu besar. Dan kita tergeletak di dalamnya. Dan hanya berpikir untuk tetap sehat, untuk tetap hidup. Saudara, ini yang dibutuhkan saat ini. Dunia yang kita tempati ini seperti sebuah rumah sakit yang besar. Semua orang berusaha untuk hidup tetap sehat, untuk tetap bisa hidup bersama dengan keluarga tercukupi apa yang diperlukan. Jadi kalau kita berbicara tentang new normal, kita bicara tentang sebuah hyperrealita, kehidupan yang kita melihat yang sebenarnya banyak orang yang hanya mencari status sosial, ya, mencari prestasi, mencari jati diri mereka dan sekarang mereka mau tidak mau harus kembali kepada kehidupan yang normal, kehidupan yang sebagaimana mestinya. Saya ingin mengajak saudara dulu membuka ayat dalam Yesaya 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat yang ke-22 berkata begini, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu
seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Saudara, kita melihat ayat ini berkata, aku Tuhan telah menghapus ya segala dosamu, segala pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan oleh angin. Ya, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Saudara, ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mengajak umatnya, mengajak orang percaya sadar kembali kepada Tuhan. Karena dia telah menebus kita, dia telah menghapus semua kesalahan kita. Dan dia ingin membawa kita kembali kepada Tuhan. Sama saya katakan tadi, ketika kita berada dalam situasi tiba-tiba COVID-19 datang. Orang-orang yang dulu biasa duduk di mall, nongkrong di mall, di kedai-kedai kopi yang dianggap adalah sebuah gengsi bagi mereka. Dengan harga yang wow, fantastis mahalnya. Sekarang mereka tidak berani duduk di tempat-tempat seperti itu. Mereka harus kembali sadar. Mereka harus mempersiapkan diri mereka menghadapi masuk dengan suasana yang berbeda. Ya, kita harus bisa kemudian mengatur bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan kita di tengah suasana yang kita tidak tahu entah kapan berakhirnya COVID-19 ini. Tuhan mengatakan dalam kitab Nabi Yesaya, dalam ayat yang ke-22, aku telah menghapus dosamu. Ya, aku telah menghapus pemberontakanmu. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Saudara, Tuhan ingin mengajak umatnya kembali. Sadar, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan suci nanti. Mari kita ingat, dia yang telah menghapus pelanggaran kita, menghapus dosa kita. Tuhan ingin kita kembali kepada dia sebagai penebus hidup kita. Tuhan ingin membawa kita umatnya yang telah jauh dari Tuhan kembali kepada dia yang telah menebus kita dan yang membayar lunas segala hutang-hutang dosa kita. Saudara-saudara, jika nanti diberlakukannya yang namanya new normal, karena daerah kita NTB belum termasuk yang akan diberlakukan kondisi seperti itu. Ketika saya membaca tentang new normal ini, teringat saya saudara, kisah Nabi Nuh. Ya, ribuan tahun yang lalu kisah itu ditulis dalam kitab Kejadian. Bagaimana Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, lalu setelah bahtera itu jadi, Nuh dan keluarganya harus masuk dalam bahtera itu. Namun sebelum itu dilakukan, sebelum Nuh masuk bersama keluarganya, Nuh udah beritahu dulu orang-orang di sekitarnya, tetangganya dan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Karena sebagaimana yang Tuhan katakan, Tuhan akan menghukum bumi ini karena kejahatan manusia sudah terlalu besar. Sudah terlalu begitu sangat menyedihkan dan menyakiti hati Allah. Ketika Nuh memberitahukan orang-orang di sekelilingnya tentang apa yang akan Allah lakukan, justru Nuh ditertawakan oleh orang-orang yang ada. Nuh dianggap tidak normal. Nuh dianggap gila. Namun apa yang terjadi dengan Nuh, dia lakukan itu. Dia buat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka tibalah saatnya setelah bahtera itu selesai, Nuh masuk bersama keluarganya. Hujan turun selama 40 hari 40 malam dan terjadilah air bah. Seluruh muka bumi ditutupi oleh air bah. Dan semua manusia mati pada zaman itu. Kecuali Nuh dan keluarganya yang taat masuk ke dalam bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Setelah air bah itu surut, saudara, maka Nuh pun keluar dari dalam bahtera. Ini yang saya mau katakan, Nuh memulai sebuah keadaan new normal. Karena tidak ada siapa-siapa lagi. Gak ada orang lain. Tidak ada tetangga. Dia cuma ada dengan anak dan istri serta menantunya. Disitulah kemudian bertambah banyaklah manusia. Maka ketika mereka mendirikan Menara Babel, di tempat itulah Allah mengacaukan bahasa mereka karena mereka membuat menara dengan tujuan yang tidak benar. Ingin setinggi langit, ingin menyamai Allah. Dan Allah membuat kekacauan di situ. Dan Allah membuat manusia tercerai-berai dengan bahasa yang berbeda. Ya,
Ini di dalam kitab perjanjian lama yang saya ingat tentang itu. Ya, Nuh pernah mengalami itu. Dia hanya hidup dengan keluarganya, tidak ada orang lain lagi. Bagaimana dia melewati hari-hari yang sangat berbeda sebelum kejadian air bah itu datang. Di dalam perjanjian baru pun ada. Ketika Yesus 3,5 tahun melayani di bumi ini dengan murid-muridnya yang dipanggil, dengan latar belakang nelayan, dengan latar belakang orang sederhana, Yesus setiap hari dengan mereka menginjil, melayani, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Namun ketika Yesus mati, kemudian Yesus naik ke surga, saudara, secara logika, wajar kalau murid-murid itu gelisah. Wajar kalau murid-murid itu takut. Karena apa? Mereka berpikir, mereka akan harus kembali hidup normal. Yesus sudah tidak ada lagi dengan mereka. Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Namun mereka harus kembali lagi hidup sebagaimana biasa. Keadaan inilah itu sebabnya dalam Injil Yohanes 14. Yesus mengatakan karena tahu pikiran mereka. Karena tahu apa yang mereka pikirkan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Jadi di tengah-tengah kondisi new normal yang terjadi. Pada zamannya Nuh. Pada zaman murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit dan kemudian 40 hari kemudian dia naik ke surga. Murid-murid merasa kehilangan kepercayaan. Kehilangan keyakinan dirinya. Dan mereka kembali kepada profesi awal mereka. Mencari ikan. Saudara bisa baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20-21 tuh. Kalau tidak salah di situ dikatakan. Mereka kembali mencari ikan sampai pada satu hari Yesus datang kepada mereka dan Yesus bertanya. Masih adakah ikan? Atau adakah ikan di antaramu? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini keadaan yang baru buat mereka. Karena selama Yesus memanggil mereka untuk melayani. Mereka ditemani oleh Yesus. Didampingi oleh Yesus. Yesus berjalan kemanapun mereka bersama-sama mengikuti. Dan mereka melihat bagaimana mujizat demi mujizat terjadi dilakukan oleh Yesus. Namun begitu Yesus mati dan dia naik ke surga. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka harus memulai sesuatu tanpa Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka berpikir mampukah mereka? Logika mereka. Bagaimana perjalanan hidup mereka? Bagaimana dengan nasib mereka? Namun ternyata saudara-saudara, apa yang terjadi sangatlah berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Karena sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus sudah menyampaikan hal-hal yang perlu untuk mereka ikuti. Sehingga mereka walaupun Yesus tidak ada secara manusia, secara wujud manusia nyata real di hadapan mereka. Tapi Yesus akan datang kembali kepada mereka sebagai penolong. Yaitu Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka. Yesus sudah beritahu itu dalam Yohanes 14 ayat 12. Ya, bahwa dia akan menjadi penolong. Maka ketika mereka diperintahkan jangan pergi kemana-mana, diam di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Mereka akan dipakai keluar jadi saksi. Apa yang mereka pikirkan tidak terjadi seperti apa yang ada di benak mereka. Yesus mengubah suasana new normal yang harus mereka jalani. Yang harus mereka lakukan setelah kenaikannya ke surga. Ternyata sangat berbeda. Kalau dulu ada Yesus pembuat mujizat. Ada Yesus Tuhan yang berkuasa membangkitkan orang mati. Sekarang mereka tidak ada Yesus yang secara kasat mata mereka bisa lihat. Tapi pekerjaan Roh Kudus di dalam mereka membuat mereka menjadi orang-orang besar. Membuat mereka menjadi orang-orang yang sungguh tidak sama sekali tidak menyangka dan tidak mereka pikirkan. Mereka akan dipakai oleh Yesus begitu luar biasa dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Hingga pada suatu kali ketika mereka mau masuk ke dalam bait Allah, ada orang yang lumpuh sejak lahir dikatakan. Orang itu adalah pekerjaannya meminta-minta. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Yaitu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Bangkitlah,
berjalanlah. Saudara, saat Petrus mengatakan itu, si lumpuh ini pun berdiri dan dia bisa berjalan. Padahal sebelumnya mereka ketakutan. Bagaimana mereka menjalani hidup kembali ke tengah-tengah masyarakat tanpa kehadiran Yesus. Ternyata Yesus merubah apa yang dipikirkan oleh pikiran mereka. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Mereka disertai Tuhan luar biasa. Mereka diurapi Tuhan luar biasa. Oleh karena apa? Pekerjaan Yesus di dalam diri mereka lewat kuasa Roh Kudus menjadikan mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Maka oleh sebab itu pagi ini Yesaya 44 ayat yang ke-22 tadi kita sudah baca bersama. Aku telah menghapus dosamu, menghapus pelanggaranmu. Maka kembalilah kepadaku karena aku telah menebus engkau. Mari saudara, jangan biarkan hidup kita berada di dalam sebuah ketakutan. Jangan biarkan diri kita berada di sebuah keadaan yang putus pengharapan. Kita ketakutan, kita mengalami situasi yang begitu sangat mencekam diri kita dan pikiran kita. Mari apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita akan memulai sebuah kondisi yang baru. Tadi di atas saya katakan, kita tidak tahu berapa lama lagi ini akan selesai. Berapa lama lagi kondisi ini akan segera pulih, kita tidak tahu. Mari kita akan memulai sebuah kondisi yang baru. Yang akan kita jalani bersama. Kita perlu mulai dari sekarang saudara. Belajarlah hidup dalam sebuah kehidupan yang baru. Dalam sebuah kehidupan yang normal, yang seharusnya. Ya, kalau dulu kita mungkin hidup seperti apa yang saya bilang tadi ceritakan, apa itu new normal? Orang yang hidup di dalam, ya, kehidupan yang mengikuti apa yang menjadi keinginan hati mereka. Sekarang kita harus belajar disiplin dalam menjalani hidup ini. Disiplin untuk menjaga kesehatan. Disiplin dalam mematuhi aturan dan himbauan pemerintah. Ya, kemana-mana harus pakai masker, bawa hand sanitizer, rajin cuci tangan, olahraga, makan makanan yang membuat kita sehat. Kita juga jangan lupa disiplin untuk mempergunakan waktu yang ada ini. Kita disiplin dalam mengelola keuangan yang dipercayakan Tuhan di tengah situasi yang seperti ini Bapak Ibu. Keuangan kita harus benar-benar bisa diatur. Supaya kita bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok dan kebutuhan utama. Ya, tinggalkan itu hal-hal yang selama ini membuat diri kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam sebuah keadaan hanya memikirkan tentang prestasi, prestis, status. Ya, mari kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita. Karena situasi yang kita jalani, kita belum tahu bagaimana ke depannya. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus benar-benar berhikmat dalam menghadapi dan menjalani kondisi ini. Ya, ibu-ibu sebagai pengatur keuangan, pengelola keuangan, disiplin, bijaksana dalam mengatur keuangan. Yang tidak penting itu dialihkan untuk hal-hal yang kepentingan keluarga, kebutuhan yang merupakan kebutuhan untuk keluarga kita. Ya, pergunakanlah waktu dengan disiplin. Ya. Kemudian kita lihat, kita harus berhikmat. Kondisi yang ada ini saudara, bukan hanya bicara tentang masalah kesehatan yang sedang terganggu. Ya. Melainkan semua sektor kehidupan manusia semua terganggu. Bukan hanya bicara COVID-19 ini bicara kesehatan, bicara orang meninggal. Tapi seluruh lini kehidupan manusia terganggu. Kita hidup dalam sebuah new normal. Yang biasanya kita keluar, ya keluar begitu saja. Tanpa memperhatikan pakai masker. Ya. Dan hal-hal lain yang sekarang ini sudah menjadi kebiasaan kita selama hampir 3 bulan. Dan itu sesuatu yang harus kita disiplinkan dalam hidup kita. Yang harus benar-benar menjadi sebuah gaya hidup yang harus kita patuhi sekarang ini. Saudara, marilah sebagai orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Ketika situasi yang baru ini, ketika situasi yang baru kita masukin ini yang akan kita jalani, ya. Walaupun sudah ada berita-berita mungkin yang Bapak Ibu dengar. Menteri Agama
bisa mengizinkan rumah-rumah ibadat dipergunakan kembali. Ya. Tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah. Dan tidak boleh seluruh jemaat hadir dalam sekumpulan orang banyak. Tapi kita tetap berhikmat. Karena kita tahu saudara, virus ini masih ada. Maka kita bukan berarti kita tidak punya iman. Justru iman itu mendidik kita, mengajar kita berhikmat. Bukan iman yang konyol. Tapi hikmat itu penting minta dari Tuhan. Agar ketika kita melangkah, melakukan kembali segala tugas-tugas, segala rutinitas yang dulu kita lakukan. Baik itu ibadah di gereja, bekerja di luar, sekolah lagi anak-anak. Semua dapat kita lakukan benar-benar dalam penyertaan Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan ingin kita kembali hati kita sama Tuhan. Kalau dulu kita mungkin hidup terlalu jauh dari Tuhan karena sibuk dengan pekerjaan. Sibuk dengan hal-hal yang menurut kita itu adalah kepentingan diri kita. Tuhan ingin mengajak kita, kembalilah kepadaku. Sebab aku telah menebus engkau. Banyak orang yang dulu mungkin tidak pernah ibadah. Orang-orang yang dulu mengabaikan waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan ingin bawa dalam keadaan new normal ini. Kembalilah kepada Tuhan. Selama dia masih mau untuk kita temui dan kita minta pertolongannya. Saya ingin mengajak satu ayat terakhir untuk kita baca. Yeremia 33. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Untuk kedua kalinya firman Tuhan datang kepada Yeremia. Ketika dia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Apa yang dikatakan? Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia, di tengah tugas sebagai seorang nabi di tengah bangsa Israel. Banyak hal yang terjadi yang diperhadapkan di dalam kehidupannya. Maka Tuhan datang kepada Yeremia. Tuhan berfirman kepada Yeremia. Dalam Yeremia 33 ayat 1 sampai 3. Firman-Nya begini. Dialah Tuhan yang menjadikan bumi. Dan membentuk serta menegakkannya. Berserulah kepadaku. Yeremia, Tuhan datang kepadanya dan berkata, berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pagi hari ini Bapak Ibu, di dalam ibadah kita, ada hal-hal yang tidak kita bisa pahami dengan kejadian ini. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui dengan situasi dan kondisi ke depan apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu. Itu masih menjadi sebuah rahasia buat kita. Tetapi Tuhan ingin, sebagaimana Yesaya 44 tadi yang saya sudah bacakan ayat yang ke-22. Kembali lagi kepada Tuhan. Ingat lagi saudara, bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Maka Yeremia 33 ayat 1 sampai 3 berkata, berserulah kepadaku. Aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Yang tidak terpahami dan yang hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan akan beritahu kita. Berserulah. Yakinlah. Bahwa ketika situasi dan keadaan yang akan ditetapkan di bangsa ini. Mungkin juga nanti akan di kota kita, di daerah kita, di provinsi kita. Dengan memberlakukan new normal ini. Terus kita belajar bahwa di balik peristiwa ini Tuhan akan menyatakan hal-hal yang besar yang tidak terpahami oleh kita dan yang tidak kita ketahui apa yang Tuhan inginkan ini. Namun satu hal yang menjadi pembelajaran buat kita hari ini adalah ingat betapa berharganya hidup saya dan hidup saudara. Tuhan hanya ingin kau kembali kepada Tuhan
di tengah situasi yang seperti ini, di tengah keadaan dunia yang seperti ini, kembalilah. Sadarilah bahwa hanya Tuhan saja yang bisa membuat kehidupan kita tetap berada di dalam kontrolnya Tuhan, tetap berada di dalam perlindungannya Tuhan. Dosa kita saja Dia tebus, pelanggaran kita saja Dia hapuskan. Apalagi kehidupan kita yang lain, Dia sanggup jamin. Dia sanggup menjaminnya untuk saudara, untuk saya dan untuk saudara. Mari, firman Tuhan mengajak kita pagi ini, berserulah. Maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak engkau pahami dan yang tidak engkau ketahui. Kita sekarang tidak tahu, tidak bisa memahami Tuhan karena kita punya otak terlalu kecil. Kita tidak bisa memahami Dia. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kita tidak bisa menyelami pikirannya Tuhan. Namun yang Tuhan inginkan adalah tetap berseru, kembali kepada Tuhan, cari Tuhan, ya, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ketika keadaan yang baru akan kita jalani, tidak akan membuat kita terkejut, tidak akan membuat kita menjadi panik. Kita tetap belajar mendisiplinkan diri kita seperti di atas saya katakan, belajar mendisiplinkan diri kita. Mintalah hikmat dari Tuhan dalam menjalani hari-hari yang akan datang ini. Supaya kita tetap bisa menjadi orang percaya yang iman kita tetap di dalam Tuhan dan tetap setia meskipun kita menghadapi keadaan yang belum tahu sampai kapan ini berakhir. Puji Tuhan. Kiranya di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini, saudara semua yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan. Berserulah saudara. Kembalilah yang pertama. Yang kedua adalah berserulah kepada Tuhan. Ya, berseru. Jangan pernah lelah untuk berseru. Tuhan ingin kita tetap berseru, seruanmu sampai ke Tuhan. Dan apa yang engkau tidak pahami, apa yang tidak engkau ketahui, itu akan diberitahukan Tuhan kepada setiap kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menolong kehidupan kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kita mengucap syukur karena Tuhan tetap baik. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan segera memasuki perjamuan suci pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita menerima anggur dan roti yang ada di tangan kita. Sebelum kita memulai perjamuan suci ini, mari kita mengangkat sebuah pujian untuk terus mengingatkan kita bahwa betapa kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dia telah mengorbankan dirinya, Dia telah membuang segala dosa kita dan melupakan segala pelanggaran kita. Mari kita mengangkat pujian sejauh timur dari barat. Kau membuang dosaku Tuhan.
saudara-saudaraku sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa sebelum kita mengambil perjamuan suci pada pagi hari ini. Kita akan makan dan kita akan minum anggur perjamuan ini. Bapa di surga, kami tahu betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah mengorbankan diri-Mu, Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk mati bagi kami, menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini di tengah situasi dan keadaan kondisi yang terjadi dalam hidup kami tetap bisa melaksanakan ibadah, bahkan kami juga masih tetap bisa mengikuti perjamuan asa yang kudus pada pagi ini. Sucikanlah seluruh kehidupan kami. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan, yang sekiranya di hadapan Tuhan, itu merupakan pelanggaran, itu merupakan dosa yang menghambat kami untuk kami dapat makan dan minum perjamuan ini. Ampunilah kami Bapa, kuduskanlah kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala pelanggaran kami. Ajar kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri telah mengampuni kami. Sekarang kami akan makan dan minum perjamuan ini. Hamba mintakan berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kiranya Tuhan kuduskan, jadikan makanan dan minuman yang sungguh-sungguh, agar ketika roti dan anggur ini masuk dalam tubuh kami, ini menjadi kekuatan bagi kami, karena kami percaya Yesus di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Karena roti ini adalah lambang daripada tubuh-Mu, dan anggur ini adalah lambang daripada darah-Mu. Kami terima perjamuan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat roti ini dan kita akan makan. Dengarkan saya baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan anggur ini, tangan kanan saudara. Saya akan bacakan ayat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersama minum anggur ini yang merupakan lambang darah Yesus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum. Mari kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa yang baik. Kami telah menerima perjamuan kudus pada pagi ini. Kami telah makan dan minum anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Yesus. Kematian-Mu di atas kayu salib telah membuktikan bahwa Engkau mati bagi kami. Engkau menderita karena pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih buat perjamuan suci yang sudah kami terima pagi ini. Biar kiranya setiap kali kami yang telah makan dan minum ini mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Mendapatkan semangat baru di dalam mengiring Tuhan. Sehingga hidup kami tidak akan lemah sekalipun begitu banyak hal-hal yang menimpa kehidupan kami. Terima kasih buat perjamuan kudus yang telah kami makan dan minum ini. Kiranya setiap kami boleh merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Sampai selama-lamanya kami boleh merasakan bahwa kasih Allah begitu besar,
Kemurahan Allah begitu besar. Tuhan Yesus ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang susah. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Bapa, kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikuti, mengambil bagian beribadah pagi ini. Berikanlah selalu roh yang menyala-nyala, antusias untuk mencari Tuhan dalam ibadah. Meskipun hanya bisa kami lakukan lewat ibadah virtual, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kami, tidak menyurutkan sukacita kami untuk beribadah. Berkati semua jemaat, dari anak-anak kecil sampai orang-orang tua. Berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati seluruh kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berkati kesehatan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa beroleh hidup yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, kami boleh memuliakan akan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pekerjaan usaha anak-anak Tuhan, agar semua boleh merasakan dan menikmati campur tangan Tuhan. Sekalipun masa-masa sulit ini sedang terjadi di sekitar kami. Berkatilah yang telah melayani Tuhan pada minggu pagi ini, supaya mereka juga boleh tetap antusias untuk melayani Tuhan. Diberkatilah hidup mereka, diberkatilah keluarga dan rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka. Semua yang mereka kerjakan ada di dalam berkat perkenanan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Jikalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jamah sakit penyakit mereka, supaya mereka sembuh, nama Tuhan dipermuliakan. Yang susah, Tuhan berikan penghiburan dan angkat susah mereka. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Karena kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun hari jadi maupun ulang tahun pernikahan, berkatilah ulang tahun mereka. Berikanlah umur panjang, kesehatan, segala berkat-berkat yang terbaik tercurah di atas kehidupan mereka. Mereka akan melihat jalan-jalan Tuhan yang dibukakan untuk selalu memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, segala rencanamu indah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah negeri ini, bangsa ini, daerah kami di mana kami berada ya Tuhan. Supaya keadaan yang sedang terjadi ini Tuhan segera bisa pulih. Tuhan memberkati, memulihkan keadaan yang ada. Supaya kami bisa hidup kembali sebagaimana kerinduan kami bersama. Bisa beribadah kembali bersama-sama dalam gereja di tempat ini. Kami percaya segala doa-doa kami yang setiap waktu kami naikkan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan mendengarkan segala doa kami. Berkatilah seluruh tenaga medis, berkatilah seluruh aparat keamanan, supaya mereka senantiasa diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Terpujilah namamu, Tuhan berkati supaya lebih banyak lagi orang-orang yang sembuh dari COVID-19 ini. Makin banyak orang-orang yang menjadi sehat oleh karena Tuhan yang menyembuhkan mereka dan yang memberkati kesehatan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan hamba-Mu akan mohonkan berkat Tuhan atas seluruh kehidupan umat-Mu, jemaat Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Karena itu ya Tuhan, berkatilah mereka. Hamba minta berkat ini dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan atas hidup saudara, atas keluarga saudara. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa Allah Roh Kudus adalah menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Yesus kedua kalinya datang menjemput kita. Terimalah berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
Tapi kami mau ajarin cara yang baru untuk menyanyikannya. Clap your hands up. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Let's go. Di saat harapan tercurah di kepalaku, tubuh pasti takkan hanya terdiam terpaku dan takkan ragu. Ku gerakkan langkahku sama tetap menatap ke surga mataku. Bagai ombak besar ku diterjang, hembusan surgawi bertiup kencang. Segenap bagian dari diriku bersuka, curahan Roh Allah buat mataku terbuka. Roh Allah datang berikan kehangatan, luruskan jalanku tanpa hambatan. Lepaskan beban dan masalahku yang membuat hidupku berliku-liku. Firman yang menjadi pedoman untuk hidup, bangkitkan semangatku yang pernah redup. Terpujilah nama untuk selama-lamanya. Kau tak bimbang jadi pengikutnya. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Saat kau dengar gamusan kecapi, melodi berhembus coba resapi. Goyang badanmu ke kanan dan ke kiri, Daud menari tak peduli permaisuri. Memuji Tuhan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu atau terlalu kaku. Angkat tanganmu, ikuti gayaku, you follow my lead. Ikuti laguku, rasakan nikmati sambil kau kecapi. Alunan Roh Kudus buatmu berapi-api. Untuk Tuhan bergoyang sama-sama, tinggal ikut janji, jangan tunggu lama-lama. Jangan pusing, apa kata orang, as long as Tuhan kita senang. Everybody on the floor. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Let's go. Hey, 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 jump. I say hey, 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 jump, jump, jump. Let's jump, jump, let's jump, jump, let's jump. Let's break it down. Yeah.